Halo Juragan, solusi pengendalian gulma yang efektif adalah dengan menggunakan herbisida. Pengaplikasiannya ditentukan oleh pertumbuhan tanaman utama dan gulma yang tumbuh. Untuk Juragan, berikut merupakan pengelompokan herbisida beserta contoh produknya, agar sesuai penggunaannya. Berdasarkan pertumbuhan gulma, herbisida terdiri dari herbisida pratumbuh dan herbisida pasca tumbuh. Herbisida pratumbuh diaplikasikan pada tanah sebelum gulma tumbuh. Semua herbisida jenis ini diaplikasikan ke tanah dan bersifat sistemik. Contohnya adalah herbisida yang berbahan aktif diuron, ametrin, atau metilmetsulfuron. Herbisida pasca tumbuh diaplikasikan saat gulma sudah tumbuh. Semua herbisida jenis ini diaplikasikan ke gulma. Ada yang bersifat sistemik, ada juga yang cara kerjanya non-sistemik. Contohnya adalah produk yang berbahan aktif glifosat, paraquat, atau propanil. Berdasarkan tipe translokasi, terdiri dari kontak dan sistemik. Herbisida kontak mengendalikan gulma secara langsung. Contoh produknya yang bersifat selektif, yaitu oksifluorfen, oxadiazon, dan propanil. Sedangkan yang bersifat non-selektif, seperti paraquat dan glufosinat. Herbisida sistemik mematikan gulma melalui translokasi racun ke seluruh bagian-bagian gulma. Herbisida jenis ini bisa Juragan aplikasikan lewat tajuk atau keseluruhan bagian gulma maupun tanah. Berdasarkan selektivitasnya, terdiri dari selektif dan non-selektif. Herbisida selektif bersifat racun untuk gulma tertentu. Cocok untuk pengendalian gulma yang baru saja muncul, ketika sudah ada tanaman budidaya Juragan. Contoh produknya adalah yang berbahan aktif amtrin, diuron, clomazone, atau carfentrazone. Herbisida non-selektif dapat mematikan hampir semua jenis tumbuhan, termasuk tanaman yang sedang dibudidayakan. Cocok diaplikasikan sebelum ada tanaman yang akan Juragan budidayakan. Maka, jangan diaplikasikan di sela-sela tanaman budidaya. Contoh bahan aktifnya adalah glifosat dan paraquat. Dengan sifat yang berbeda tadi, perlu Juragan perhatikan dulu jenis gulma dan tanaman apa yang sedang dibudidayakan untuk menggunakan herbisida. Misalnya, Juragan menggunakan herbisida non-selektif glisofat yang sering digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman yang berbatang keras, tanpa olah lahan pada tanaman jagung, sawit, atau lainnya. Maka, herbisida tersebut tidak cocok untuk pengendalian gulma dengan tanaman lunak seperti padi. Karena bisa saja, tanaman ikut mati. Tentukan tujuan dari aplikasi herbisida Juragan. Mengenai kecepatan reaksi, tentu herbisida kontak yang lebih cepat terlihat hasilnya. Karena herbisida sistemik tentu membutuhkan waktu untuk bisa translokasi ke seluruh bagian tanaman. Aplikasinya paling baik adalah pada saat stomata membuka, yaitu pada pagi atau sore hari. Berikut 5 herbisida yang laris saat ini. Herbisida Roundup termasuk golongan pasca tumbuh yang bersifat sistemik dan non-selektif. Bahan aktifnya glifosat. Untuk kemasan 1 liter, harganya sekitar 100 ribuan. Sedangkan kemasan 200 ml, sekitar 30 ribuan.
Herbisida gramoson adalah berbahan aktif paraquat yang termasuk golongan pasca tumbuh bersifat kontak dan non-selektif. Harganya kurang lebih sama dengan Roundup. Herbisida Tigold termasuk golongan pratumbuh yang bersifat sistemik dan selektif. Bahan aktifnya adalah etilpirazosulfuron. 25 gram herbisida ini, harganya sekitar 18 ribuan. Herbisida Aliplas 77, termasuk golongan pra dan purna tumbuh, yang bersifat sistemik dan selektif. Bahan aktifnya adalah metilmetsulfuron, etilklorimuron, dan 2,4 denatrium. Harga 40 gram herbisida ini, sekitar 12 ribuan. Herbisida Daimek, termasuk golongan pra dan purna tumbuh, yang bersifat sistemik dan selektif. Bahan aktifnya adalah diuron. Kemasan 250 gramnya, dibanderol dengan harga 60 ribuan. Dengan golongan, cara kerja, dan sifat yang berbeda, juragan perlu menyesuaikan jenis tanaman dan gulma, dengan herbisida apa yang cocok. Silakan juragan perhatikan herbisida yang akan juragan beli, dengan patokan seperti 5 rekomendasi tadi. Semoga membantu ya juragan. Tidak ada ruginya jika juragan subscribe. Justru nanti, akan ada lebih banyak informasi bermanfaat yang bisa juragan dapatkan. Dari saya sekian, dan sampai jumpa lagi, di video berikutnya.